Halo guys, sekarang aku mau kasih lihat my BL journey gitu selama 3 tahun. Ini udah tahun ketiga ya. Dan ini udah pemasangan karet elastis. Ini enak banget. Enaknya tuh maksudnya cepat gitu. Pergerakan giginya itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, aku karena udah 3 tahun, aku masih mau kasih lihat perbedaan before sama after dari penggunaan BLku ini. Apakah ada perubahan apa enggak? Mari kita lihat. Nah, ini jadi untungnya aku nyimpan beberapa foto ya di Google Drive. Ini foto pertama nih. Wah, parahnya. Ini di tanggal berapa nih? Tuh lihat, tanggal week 1 ya. Minggu pertama di tanggal 2021 bulan November. Jadi ya 3 tahun kurang 2 hari lah ya. Ini kan tanggal 20 November 2024 ya. Ini dulu kayak gini guys. Ini namanya kasusnya katanya lower bite ya. Di bawahnya itu lebih maju daripada atasnya. Atau nama istilahnya apa saya nggak tahu. Nanti teman-teman searching sendiri. Nah, ini kasusnya sama persis. Ini udah dicabut 2 gigi di bawah, gigi sebelah kanan. Ini kasusnya cukup mengerikan guys. Tapi untungnya nggak dilakukan operasi ya sama sekali. Nggak ada operasi pemotongan rahang. Ini juga sama tuh, ini udah dipotong juga, cabut maksudnya. Ini kalau buat biting ini nggak nyaman guys, dan ini berjejal ya. Ini tuh berjejal dulunya. Ini agak mending karena udah dicabut. Ini parahnya, sampai aku lihatnya, wih ini parah nih. Ini kayaknya udah berjalan berapa bulan ya. Ini udah mulai makin berantakan. Pertama, saking berantakannya, kalau teman-teman lihat, ini tuh di depan itu bengkok, dua itu kekepit gitu. Ini sakit, sering berdarah, namanya crowded gitu. Nah ini udah mulai ini nih udah mulai apa namanya, lurus ya. Tapi lagi proses, masih panjang banget prosesnya nih guys. Udah 3 tahun aja, ini sekarang masih belum boleh dicabut, belum boleh dilepas behelnya. Kayaknya cuma ini fotonya. Jadi ini kayaknya dari 1 tahun nih. Nah, di 1 tahun ke depan ini udah mulai mending nih. Kata dokternya aku tuh cukup lama ya, karena mungkin sudah berusia kali ya. Ini udah better nih, udah jauh lebih better banget. Udah setahun 2 tahun nih malah. Kayaknya udah 2 setahun setengah 2 tahunan. Udah ya, seperti itu. Ini jadi ini before-nya seperti ini. Aku kasih lihat ini before-nya. Nah ini after-nya guys. Maaf. Nah, ini after-nya. Jadi ini ada elastis di sini. Nih. Ini satisfying banget, udah sekitar 3-4 bulanan aku pasang inilah. Tapi nggak yang tiap bulan gitu. Jadi bulan berapa bulan, 1 bulan pakai, 2 bulan lagi nggak pakai, pakai lagi gitu. Jadi tergantung dokternya bilang kapan mau dipakai dan kapan harus dilepas gitu. Jadi sekarang lagi pasang. Ini kadang aku buat mainan. Satisfying banget sih. Jadi intinya gini, aku tuh pasang bel ini memang karena rujukan dokter. Jadi aku waktu itu ceritanya, aku kuliah di Istanbul, Turki ya, luar negeri gitu. Nah, waktu itu aku kan nggak bisa scaling tuh, nggak bisa ke dokter gigi karena memang waktu itu corona tahun 2021 lah, saya lupa. Nah, kemudian aku ke dokter gigi karena memang corona sudah mulai selesai, mulai reda. Nah, kata dokternya tuh ketika scaling selesai, dokternya bilang, Mas ini sering berdarah ya? Iya Pak, aku tuh kedatang ke sini karena memang sering berdarah, makanya aku mau scaling gitu. Barangkali memang karena karang gigi yang menumpuk selama setahun lebih gitu, nggak scaling kan karena corona. Nah kemudian kata dokternya ini bukan karena karang gigi, ini lebih ke arah crowded gigi gitu. Kayak giginya tuh berjejal, jadi kayak banyak banget bagian bawah khususnya. Dia menggunakan bahasa-bahasa Inggris yang isyarat juga. Nah, aku juga kurang paham. Giginya tuh kayak crowded, terus kesini kayak pakai 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 ini namanya apa? eh, Bahasa tubuh gitu. Kemudian dia bilang, terus gimana solusinya? Aku bilang, kata dia, ya Pak, kamu harus pakai braces. Aku bilang, braces itu apa? Saya kan nggak ngerti kan. Saya tuh nggak ngerti kawat lah. Intinya kawat, tapi braces itu apa ya? Kemudian braces itu apa? Aku bilang nanya. Dia kasih tunjuk, kasih lihat foto gitu di HP-nya, dari HP-nya kayak gini.
dalam hati tuh, oh itu kawat gigi. Terus aku tuh nggak sempet kepikiran sama sekali kawat gigi kayak mana, ini kawat gigi sakit enggak, ini tuh, terus berapa lama, terus biayanya berapa. Nah, waktu itu terus aku nanya lagi, terus gimana, berapa bulan, aku kan nggak ngerti kan. Sampai setahun, sampai 2 sampai 3 tahunan, kata bilang lama kali. Terus kalau mau bikin appointment, terus aku nanya harganya berapa. Waktu itu harganya sekitar 8.000 lira, ya sekitar mungkin 12 jutaan waktu itu ya, selama selesai di Turki. Dan waktu itu aku mikirnya, oh mahal juga ya. Terus akhirnya waktu itu mau bikin appointment tuh, ya udah dok saya pulang dulu. Terus aku pikir-pikir lagi tuh, braces tuh ternyata lama. Ketika aku searching-searching, nyampe 2 3 tahun memang. Terus aku mikir lagi, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku kabarin dokternya, dok kayaknya aku nggak bisa, soalnya aku udah mau lulus waktu itu, udah mau wisuda. 5 6 bulan lagi tuh udah mau wisuda, jadi akhirnya nggak boleh kan, jadi nggak usah, nggak bisa gitu. Akhirnya nanti aja dok, aku ke Indonesia aja pulang, aku baru mau ke dokter orto gitu ya, kata dia. Ya ke dokter orto ya, jangan ke dokter gigi, kata dia tuh bilang gitu. Terus akhirnya, karena memang ini khusus orto kan, kalau kayak gini tuh harus baiknya menggunakan dokter orto, walaupun ya dokter gigi katanya juga banyak yang bagus. Kemudian aku pulang, kemudian aku konsultasi sama dokter orto langsung, aku cari-cari gitu di daerah Cirebon, Tegal, Brebes gitu. Akhirnya aku jatuh ke dokter daerah Cirebon ya. Aku cek, kemudian sampai sekarang sekitar 3 tahun ya, 3 tahun kurang 3 hari lah. Ada perubahan banyak, saya yakin aku juga ngerasa banyak. Cuman ini perjalanannya masih panjang dan sudah panjang gitu. Udah 3 tahun kan udah panjang ya. Dan aku juga nggak buru-buru banget harus dilepas. Yang penting ketika dokternya bilang ini sudah cukup dan sudah nempel semua gigi satu ke yang lainnya gitu, biar nggak ada goyangan, ya baru aku mau lepas. Dan aku emang dari awal bilang sampai selesai aja dok. Kalau memang harus dilepas lepas, kalau memang belum ya selesain gitu. Bahkan nanti fase konsolidasi, fase apa namanya, pakai retainer juga apa harus harus dijalankan gitu. Jadi ini dilepas 6 bulan ke depan kita masih harus pakai retainer. Dan ya ceritanya masih banyak sih, tapi itu aja dulu. Jadi ya sampai sekarang perubahannya gitu. Jadi aku kasih lihat nanti perbandingan mungkin ya di sini, before sama afternya, apakah ada perubahan yang signifikan atau enggak. Makasih, semoga membantu.